Oke, bagi yang suka ngoding ya, sekarang itu kan zamannya vibe coding ya, vibe coding. Jadi kita akan kental sekali dengan AI, dengan AI agents. Banyak yang menyediakan itu ada cloud, ada copilot, dan ada Gemini dan lain-lain, banyak sekali. Nah, bagaimana caranya kita ngelola banyak servernya? Jadi eh, sekarang yang agak lebih nyaman yang dilakukan, misalnya kita mengelola banyak server, itu kita harus, yang pertama yang kita lakukan harus bisa menempatkan atau menampilkan remote server kita di Windows Explorer ya. Ini kita ngomongin tentang kalau kita user menggunakan Windows ya. Di Windows Explorer itu kan biasanya ada drive C, D, E gitu ya. Nah, kita akan menggunakan map network, maka dia akan menambahkan satu drive lagi. Nah, satu drive itu adalah satu server kita. Asal ada SSH atau SFTP gitu ya, atau FTP, itu kita bisa menggunakan itu. Nah, clue-nya adalah rclone ya, RCLONE. Kita install itu di Windows kita, lalu kita tanamkan username password kita, SSH kita, dan portnya di rclone tersebut. Lalu setiap kita membuka laptop, menyalakan, kalau mau meremote server laboratorium misalnya, ini di aplikasi single sign on campus misalnya, maka kita tinggal mengaktifkan rclone-nya server lab. Nah, biar mudah, tidak perlu ngetik, maka membangkitkan server tersebut itu, membangkitkan remote server tersebut itu dibuat .bat gitu. Jadi tinggal kita klik 2 kali, maka muncul satu map network dari server lab misalnya. Nah, waktu itu server yang saya kelola itu ada sekitar 20-an. Itu masih kadang saya membuka laptop, saya membuat .bat-nya itu untuk membangkitkan semua server. Jadi drive saya ada C, D, E, F, G, H, I, J, banyak sekali sampai 20, sampai semua server itu muncul di map networknya di Windows Explorer kita. Nah, akan terjadi masalah kalau server kita lebih dari 30 misalnya. Karena apa? Karena abjad drive itu C, D, E, F itu hanya bisa 1 digit, nggak bisa 2 digit. Jadi dia akan terbatas. Ketika sudah sampai Z, kita paksa buka lagi, maka nggak akan bisa. Nah, kali ini untuk membangkitkan itu, saya mengubah .bat-nya. Nah, .bat untuk membangkitkan remote pakai rclone itu, saya membuatnya menjadi case atau pilihan. Jadi ada satu untuk server user, dua untuk server si akad, server keuangan, sampai 4, 5, 6, sampai 30 server perpustakaan, server lab gitu ya. Sampai lebih dari 30 ya sekarang. Nah, itu adalah pilihan. Jadi saya tinggal menekan, waktu itu saya ingin coding tentang lab gitu misalnya, maka saya akan memilih untuk angka server lab. Misalnya angkanya ada di 40 gitu. Saya ketik 40, enter. Maka map network yang muncul ada punyanya lab. Karena lab itu berhubungan dengan server user, dengan server KRS, dengan server yang lain juga, maka ya saya membangkitkan yang saya butuhkan saja, karena saling berhubungan ya, server itu saling berhubungan. Oke, setelah muncul di map network, maka kita bisa open folder server tersebut di VS Code misalnya, atau anti gravity. Jadi tools-tools IDE seperti itu kita sebaiknya open folder kalau kita sekarang kan vibe coding gitu ya. Jadi kita tidak membuka satu file lalu kita edit, kita pakai AI gitu coding satu file edit, itu enggak. Sebaiknya kita open, kalau bisa ya open dari rootnya, open foldernya dari root. Tapi kalau itu biasanya pertama lama banget ya, karena dia indexing dulu, dia
VS Code-nya akan mengenali semua file dan folder itu yang ada di workspace. Workspace itu adalah open folder tadi. Kalau terlalu lama ya sudah, kita buka jangan dari root tapi dari project kita saja. Kita buka open folder, maka dia akan mengindexing dulu semua file dan semua folder, akan tahu strukturnya gimana, dan dia akan mempelajari. Memang butuh waktu ya loading di awal-awal kita open workspace atau open folder itu. Nah setelah itu maka kita akan menggunakan AI agent-nya, itu akan semakin mudah dan dia semakin banyak tahu tentang project kita, maka kita akan semakin mudah untuk menginstruksikannya dan semakin kecil kesalahannya, atau sebenarnya bukan kesalahan tapi ketidaktahuannya AI gitu ya. Jadi misalnya karakter, kalau kita memanggil connection string itu menggunakan dollar apa gitu. Jadi dia tahu kalau kita ngopennya bukan satu file tapi ngopennya open folder projectnya yang ada connection stringnya gitu misalnya. Jadi gaya coding kita dia akan tahu. Nah saya hanya mengopen folder project saya, tapi beberapa juga saya open folder dari root gitu ya, karena saya juga ingin di VS Code itu dia juga tahu log server saya, log error dan lain-lain. Bahkan aplikasi saya juga berhubungan dengan yang ada di folder root ya. Saya pakai Node.js juga gitu. Jadi project saya menggunakan PHP, MySQL biasa, tapi saya ada beberapa API yang untuk menggunakan Node.js, itu ada di folder root gitu ya. Jadi saya open foldernya bukan project tapi open foldernya adalah root. Jadi open folder servernya. Nah mungkin itu tipsnya. Yang pertama tadi kita harus berusaha berhasil menggunakan rclone sebagai map network dan open folder di VS Code.